Oh, tuntutan itu. Ah, itu ya, Ya, harus ulang. dijelaskan kepada, bukan ulang langsung saja ngomong. Tidak, Ini sudah tidak ulang tidak. bukan langsung saja. Bah, ini orang lihat. Terserah, coba lihat coy ini kan video. Oh, iya. Kamera ada jalan. Iya, perkenalkan. Satu-satu dulu. Kalau misalnya di budaya, di sisi budaya ini apa? Kalau di Yang paling sisi urgen budaya, yang pasti itu hak kepemilikan tanah itu yang Maksudnya kenapa harus kepada laki-laki? ya hak tentang tanah itu kepada laki-laki. Tapi kan budayanya begitu. Tapi Baik penonton, selamat datang di Tombak Podcast. Hari ini saya bersama seorang kawan mau ngobrol segala sesuatu yang kami rasa penting. Nah, ini lebih khusus terkait dengan isu perempuan dan peringatan IWD International Women Day yang beberapa hari lalu dunia memperingati itu, menyuarakan soal kesetaraan gender dan penghapusan penindasan terhadap umat manusia ya kira-kira. Tapi sebelum kita ini, kawan silakan perkenalkan nama. oke, baik. Saya tahu, cuma kayak penonton ini yang gue perkenalkan dulu. Ya. Pemirsa, nama saya Melody Gubai. Begitu saja, pendek sekali. Begitu saja, Kak. Ada gelar-gelar Ada begitu. titik-titik. Kita ini nganggur. Aduh, tapi sehat ya. Sehat selalu, luar dalam. Dalam. Plesterannya keren juga. Memang plaster label. Oh, itu level ya. 2025 pun. Baik. Jadi peringatan IWD ini tentu seperti di daerah lain, kota lain, di benua lain memperingati Hari Internasional Women Day. Di Nabire juga ada pergerakan kemarin, seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita mau ngobrol soal tentu tuntutan umum itu soal kesetaraan gender. Tetapi tuntutan turunan lainnya, kemudian kenapa tuntutan itu diambil, karena bagaimana dengan situasi penindasan terhadap perempuan di Nabire dari berbagai ini tuh sudut lini, misalnya di sosial, politik. Silakan tuntutan-tuntutannya apa saja dan kenapa, bagaimana kondisinya. Oh ya, siap. Jadi tuntutan kami yang pertama Kami itu apa? Front dari front solidaritas perempuan bersatu kemarin. bersatu. Itu di dalamnya banyak Di organisasi. dalamnya banyak organisasi, lembaga yang kami gabung menjadi satu dan kami kasih naik tema yang kesetaraan gender, hentikan penindasan dan Diskriminasi ya, terhadap perempuan. terhadap perempuan. Jadi yang kami ambil itu pertama, Saya izin merokok ya. Saya ya, itu nanti tanya di sebelah. itu urusan. Minta maaf. Sekuat. Ini kita udah urusan aja. Kan kemarin ada isu soal dalam urusan politik di birokrasi juga, saya sempat baca juga soal itu. Ini kira-kira tuntutan itu situasinya kenapa misalnya toh? Atau pengungsian misalnya, dalam budaya bagaimana? Oh, tuntutan itu. Ah, itu ya, Ya, harus ulang. dijelaskan kepada, bukan ulang langsung saja ngomong. Ini sudah Tidak ulang tidak. bukan langsung saja. Bah, ini orang lihat. Terserah, coba lihat coy ini kan video. Oh, iya. Kamera ada jalan. Iya, perkenalkan. Sudah langsung saja tuntutan. Bah, bukan tuntutan, kasih tahu dulu ulang. Oh iya. Jadi tuntutan, oh Tuhan Yesus, tolong saya. Cerita santai. Kan cerita dan saya seakan-akan tidak tahu. Padahal tadi aku baru ceritain. Iya, memang tadi saya cerita. Apa kira ini loh di atas tidak. Masalah-masalah yang iki diskusi kalian teman-teman perempuan dalam front nih diskusikan itu apa saja Jadi persoalan-persoalannya. kemarin yang, nah persoalannya yang kami naik itu kan ada persoalan dari penindasan yang terjadi di birokrasi, Hah? di dalam agama, dalam keluarga, tapi itu keluarga itu Opsional masuk ya, ya, pilihan. Paling KDRT masuk. KDRT masuk, poligami masuk.
tentang militer-militer yang masuk di hutan juga, semua itu kami jadi kekerasan terhadap masuk. militer. Kekerasan terhadap perempuan, Kalau di anak birokrasi dan segala macam. perempuan. Ah, Kalau iya. di birokrasi berarti jabatan-jabatan yang mereka duduki di atas, atau jabatan kabak, kepala dinas Hmm. yang mereka dapat, itu selalu diambil keputusan dari laki-laki. Maksudnya, kok sebagai perempuan kok jadi kepala dinas, tapi yang menentukan kami laki-laki. Ada diskriminasi di Ada dalam. diskriminasi dalam Hmm. macam tuntutan-tuntutan itu. Terus dari agama lagi, gereja itu bahas banyak lagi. sekali. Macam perempuan tidak bisa di depan, tidak Iya, pakai celana dan lain-lain. Hmm. Terus tuntutan dari Satu-satu dulu. Itu kalau misalnya di budaya, di sisi budaya ini apa? kalau di Yang sisi paling urgen budaya, yang pasti itu hak kepemilikan tanah, Hmm. itu yang Maksudnya kenapa harus kepada laki-laki? ya hak tentang tanah itu kepada laki-laki. Tapi kan budayanya begitu. Tapi memang budayanya begitu. Cuman kita angkat masalah ini karena kita ini anak begitu. Anak dari bapak ini. Dari anak ke anak punya maknya hak warisan. Nah, warisan ahli waris itu harusnya jatuh ke Ahli waris ini kan tidak menentukan harusnya. laki-laki langsung begitu. Tapi hak waris kan pasti ada waris ke bawah. Dan ini dalam kita, kalau kita ini kan pasti semua laki-laki. Bukan hanya Mes saja, Moni juga begitu, Sukudani juga begitu. Oh iya mungkin. Semua Jadi kita patriarki toh, dominasi laki-laki. jadi kita ini macam kau punya tanah di sini berarti laki-laki kan perempuan kan pergi mau kawin jadi tidak dapat. Nah, ya betul. Kalau kita yang di sini tanah ini milik anak laki-laki saja. Marga ini bahkan mafaham juga di turun temurun dari laki-laki. Baru tanah ini kok punya itu jadi semua tergantung dari laki-laki. Jadi kita perempuan pikir saya karena kan kita ini bukan anak. Kan? Betul. Kita ini macam bukan anak, macam-macam begitu, isu-isu begitu juga pernah sempat dari kawan-kawan lain mereka taruh ke tengah Itu jadi semuanya pembahasan juga di pembahasan buat kita semua. Terus dari HIV/AIDS yang meningkat di Kabupaten Nabire itu perempuan di bawah umur lebih banyak perempuan, usia tua juga lebih banyak perempuan. Di bawah umur maksudnya usia remaja. Usia remaja itu SMP, SMP, SMA itu yang lebih banyak. Kalau di Nabire itu umur mereka yang lebih banyak dibanding dewasa. Jadi kasus-kasus itu kenapa perempuan ini lebih jelas detail karena perempuan ini yang kalau sakit langsung pergi periksa ke puskesmas, rumah sakit begitu. Sedangkan laki-laki ini karena ego dan gengsi atau takut tidak tahu, jadi kurang pergi ke sana baru periksa. Baru jarang dapat. Sedangkan barang ini gara hasil apa buang-buang umpan, pancing begitu. Lantaran itu, jadi sementara dari pengurus HIV/AIDS Kakak Paula Pakage, KPA mereka bicara kalau memang soal HIV/AIDS nomor 1 di Nabire Papua Tengah ini perempuan. Terus persoalan lain? Persoalan itu kami naik lagi terus persoalan di pengungsian di atas. Khususnya mama-mama. Khususnya mama-mama dan anak di hutan. Betul, itu kira-kira sudah lama dari 2018 sampai 2025. 25 itu 80.000 kayak 80.000 lebih pengungsi yang ada di hutan. dan itu kebanyakan itu perempuan dan anak jumlahnya dari Kabupaten Yalimo, Intan Jaya, Yaukimo, Duga, Puncak Jaya, Pegubin, Maibrat lalu juga itu ada. Total itu kayaknya sudah 80.000 lebih. Kami lagi taruh lagi belum terhitung lagi di atas yang melahirkan lagi. Pengungsian mereka melahirkan di atas hutan. Tidak tahu makan apa, minum apa. Tidak tahu gizi mamanya ini baik atau tidak pada saat hamil. Mereka tidur di bawah atap rumah atau akar-akar pohon. Goa, mereka lahir di sana. Ini tidak ada yang tahu situasinya. Tidak ada yang tahu. Tapi di sana mereka semuanya hancur.
Fisikis hancur, mental hancur, Kesehatan. baru kesehatan hancur, baru anak-anak yang sedang bertumbuh ini, yang sudah di usia-usia sekolah ini tidak sekolah, usia-usia SMP, SMA. Jadi dari SMA pengungsi yang ada nih lebih banyak anak dan perempuan. Betul, betul. Terus isu yang untuk Mama Taruna Murib yang Tarina Murib yang mereka potong kepala itu. Oh, di puncak. Nah, Betul, itu. beberapa waktu lalu tuh kan mahasiswa puncak juga sempat buat konferensi pers, tuntutan di kantor DPR. Ya, betul, betul. Itu juga diangkat. Nah, itu juga kami angkat karena ini kan perempuan. Tidak dilihat dari apapun, tapi ini kan perempuan toh. Ya. Jadi mama ini seorang mama. Mama, jadi mama yang ada di pegunungan. Jadi kita po kampung, semua mereka yang tahu soal ini saat ini mereka itu sedang gugup ketakutan dan mental mereka terganggu. Betul, betul. Apakah ketika saya naik ke hutan ini nanti orang bagaimanakan saya? Karena memang sudah pernah ada hal ini, memang sudah benar dan sudah terjadi. Bahkan sebelumnya juga pernah terjadi. Sebelumnya juga memang pernah terjadi. Jenis kelamin dirobek lah, Iya, ada. dihancur kah, macam-macam begitu membuat tong mama Papua, mama takut, Trauma lalu. trauma, Takut tuh pergi kebun. takut tuh pergi ke kebun. Sedangkan kebun itu nanti hutan apa semua tinggi naik lagi, Betul. rumput naik. Sedangkan keamanan militer juga masuk, TNI tambah lagi, sudah selesai. Tidak ada hidup di atas. Akhirnya itu jadi sebut Akhirnya itu jadi sebuah tuntutan, harus diangkat. Ya. harus diangkat dan itu memang harus diselesaikan. Selain itu apa tuntutan lain? Selain itu di partai politik lah kakak. Oh, ada juga ya. Ada juga yang datang kemarin di diskusi kami. Jadi mereka bicara soal hak politik. Karena perempuan itu sebagai 30% saja, sedangkan 70% atau hak penuh ke laki-laki dan perempuan sebagai pelengkap persyaratan partai. Oh, iya. Ya, Oh, jadi kursi di DPR, misalnya kursi di DPR itu 30% perempuan. perempuan. Sisanya? 70 sisanya hak penuh laki-laki. Jadi walaupun tapi ada beberapa kasus yang perempuan memang sudah menang. Tapi dari kuota perolehan suara yang benar ini. Tapi lantaran sudah hak penuh kan sudah jatuh ke laki-laki. Jadi mereka gonta-ganti begitu. Gonta-ganti maksudnya tukar suara langsung. Pengalihan suara terjadi. Ada diskriminasi memang kecurangan memang hanya karena itu. Undang-undang itu dibuat dari sana, dari negara, tapi malah main balik lagi. Praktiknya baik lagi. Jadi di sini siapa yang salah? Pelaku kah atau sendiri begitu? Atau undang-undang? Atau undang-undang yang salah maksudnya? Saya bingung. Iya, bingung. Masalahkan undang-undang ada itu, kamu punya itu, kamu buat. Kenapa kau mau putar-putar lagi, balik lagi? Macam begitu. Jadi isu-isu ini membuat kita bahas dan kita taruh kita punya topik. Ada lagi tuh cuti haid sama hamil. Ya, ada lagi, benar. Benar. Bung nih memang ingat jadi. Saya baca. Iya. Kan, jadi kemarin kita angkat tentang isu itu, cuti haid dan cuti hamil lagi. Karena setiap hari, setiap bulan sampai ini kan pasti kita kerja. Ya, betul. Sama-sama kerja. Laki-laki kerja, perempuan kerja, begitu. Tapi ada beban yang memang yang bilang gender itu, beban gender yang melengkapi yang alami punya itu tidak bisa. Ini tidak bisa bantah. Tidak bisa dibantah, tidak bisa diapa-apa. Itu dua hal tadi tuh. Dua hal. Jadi itu soal hamil dan libur haid. Ya. Jadi ada kemarin ada kawan-kawan yang bicara bahwa kenapa waktu hamil mungkin pada saat berat 7 bulan kah 8 bulan 9 bulan begitu ada libur. Terus ketika melahirkan sebenarnya harus ada libur lagi. Sampai berapa bulan misalnya? Sampai mungkin sudah 6 bulan sudah 6 bulan baru kami beraktivitas. Betul. Karena di bulan itu kan aktivitas penuh di mama toh. Mama toh. Betul. Jadi
maksudnya aktivitasnya itu kan umum, mau ke mana saja, ke kantor, yang usaha, jualan di pasar, mau pasar, jualan, macam-macam begitu. Itu yang memang ada kawan-kawan yang mereka merasa ini harus, makanya don bicara kemarin don taruh kami angkat lagi. Bahkan lebih baik lagi kalau itu dibuat regulasi, misalnya undang-undang atau apalah peraturan, supaya dia berlakukan seluruhnya tuh, tidak hanya Papua, tapi saya kira tuntutan itu juga didorong sama kan yang ada di Indonesia, di dunia internasional. Australia juga sempat dorong soal, walaupun saya tidak ke sana ya. Tidak apa-apa, tapi yang penting kita di sana itu. Nah, dunia ini maya bos. Ya terus kan, lalu dalam proses konsolidasi segala macam ini, perkembangan yang kulihat misalnya dari tahun sebelum sama tahun ini, dia lebih maju kah lebih kurang, maksudnya ini kondisi gerakan perempuan ini bagaimana untuk IWD punya? IWD termasuk dengan aktivitas yang lain. Oh ya. Kalau yang untuk kondisi IWD ini memang ada selalu ya. Dari sudah lama, yang sebelum tahun-tahun sebelumnya juga memang selalu buat mungkin bagi-bagi selebaran kah, pita kah, macam pembahasan diskusi-diskusi kecil itu ada. Tapi kalau yang macam kali ini nih, kita undang dari berbagai kalangan, lembaga-lembaga, organisasi, semua. Yang penting namanya perempuan masuk, baru kami buat kegiatan ini. Dan kegiatan lembaga bahkan organisasi di Nabire banyak. Sudah ada kawan-kawan, ada yang aktif di grup saja, ada yang sering diskusi. Betul. Bahkan saya lihat kemarin lebih, kan aksi kalau tidak salah itu di Long March. Memang Long March aksi bisu yang kami buat kemarin. Iya. Itu aksi bisu itu kayaknya yang pertama kali kayaknya. Long March-nya itu. Iya, Long March. Saya kemarin sampai bawa, ini kayaknya kepolisian Nabire ini baik hati sama. Polisi dong antar kita. Iya aduh, padahal pelajar ada pantang kiri kanan. Terlepas dari itu teman-teman lakukan aksi ya. Aksi. Nah, jadi setelah kami aksi, kami lihat memang aksi kalau secara individu setiap perempuan itu selalu gabung Nabire. Dari kalangan-kalangan ada selalu tahu, ingin tahu, diskusi selalu ada. Tapi untuk yang rutin punya ini, memang kalau Nabire, kalau yang saya lihat maksudnya khusus buat saya, yang saya tahu nih mungkin 1-2 orang mungkin diskusi biasa pasti, tapi secara kolektif atau bersama baru yang rutin itu belum saya tahu. Misalnya sebulan sekali, seminggu atau seminggu selesai belum tahu. Betul. Kayaknya tidak ada. Betul. Walaupun ada, tapi itu kayaknya situasi apa begitu respon macam-macam begitu. Terencana, tenggelam agenda itu tidak. Begitu. Lalu dari aksi kemarin, dari semua persoalan yang teman-teman dorong ini, ada tuntutan-tuntutan mendesak yang kemudian disampaikan kepada pemerintah atau misalnya lembaga terkait yang dia punya potensi untuk bisa segera menangani situasi, misalnya termasuk misalnya pengungsian apa itu ada tidak? Ada. Itu ada. Jadi yang termasuk yang kita rasa kalau hal ini harus berdakan begitu, itu juga ada. Oh, hal ini harus segera, itu juga ada. Jadi yang kami kasih naik, makanya kita pas ada sebelum ini kan, setelah buat IWD ini kan ada RRI undang lagi untuk bincang-bincang gitu ya, dengan kakak ketua Korlap, kakak Paula, dan itu sudah dibicarakan. Salah satunya itu haid, libur haid dengan hamil melahirkan. Libur itu yang harus di Pemda harus terima, dorong itu. Terus yang kedua itu tangani ini kekerasan dalam rumah tangga, bahkan dalam apa untuk menyelamatkan IVH yang nomor 1 di Nabire. Ya. Karena dari seluruh Papua kan Nabire yang paling tinggi, peringkat pertama. Juara satu. Apalagi di umur SMP SMA sudah itu dong punya sudah. Kalau Nabire kumpul piala ini susun kapan? Susun semua. Lebih ini lagi, lebih tidak ini lagi, laki-laki di mana begitu. Ya. Ini yang tidak terdeteksi. Tidak deteksi punya. Jadi tuntutan ini penanganan HIV/AIDS ini
yang di kemanusiaan, bahkan yang sudah ada nama apa KPA. KPA. Itu saya kira harus tangani gitu. Jangan diam saja karena memang Nabire ini sudah sangat darurat merah dengan HIV/AIDS. Betul. Jadi untuk KPA dan KKK yang selalu berdiri di kemanusiaan supaya atasi hal ini harus serius. Betul. Melihat sekarang ini, dan ini bukan atasi lagi, harus eksekusi langsung. Selesai. Betul. Begitu kan. Nah, memang kami orang Papua, kebanyakan kami perempuan dan anak mati karena HIV/AIDS. Betul. Itu yang dari untuk Pemda punya. Yang harus dibuat regulasi. Harus dibuat regulasi langsung perdakat begitu, cepat. Kalau tuntutan yang lain untuk pengungsi di atas itu 80 lebih orang tuh. Ya, 80 lebih orang itu dari Kabupaten Duga, Puncak Jaya, Intan, Yaukimo, Intan, Pegubin yang sedang mengungsi, dan lebih banyak anak dan ibu atau mama. Itu yang kami tegaskan dan kami inginkan supaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Komnas HAM segera tangani masalah ini. Masuk langsung tangani, selesaikan. Turun langsung. Cek kondisi langsung bagaimana. Sekarang sudah ada DPR Papua Tengah, PPT, DPR Provinsi. Semoga DPR Provinsi juga segera tangani bagaimana kasus ini supaya selesai. Kami perempuan Papua dan anak Papua, kami mau hidup di bumi, di kita punya tanah sendiri dengan bebas. Betul, dengan damai, tenang, tentram. Kami mau membuat apa yang kita mau buat begitu. Betul. Jadi semoga dari DPR Papua Tengah juga bisa langsung meminta supaya Komnas HAM dan Kementerian Perempuan dan Anak langsung eksekusi dan selesai, dan pulangkan militer dan TNI. Segera pulangkan ke tempatnya asalnya. Ya, baraknya. Pulang langsung. Yang kedua, kasus yang untuk Mama Tarina Muri punya kasus. Dan ada beberapa kasus yang kemaluan dihancur, kepala dibuang, macam-macam begitu kan, membuat kami perempuan, bahkan saya, bahkan beberapa kawan dan kami perempuan Papua itu takut. Menjadi takut dengan cara begitu. Betul. Karena itu tindakan kekerasan yang disengaja, makanya dibunuh secara paksa, makanya belum waktunya. Betul. Jadi kami perempuan penjaga tanah, penjaga kebun, itu mama di atas mereka tuh takut ya. Saya mau cari makan, tapi bagaimana kalau begini, bagaimana? Saya takut. Mental kena, psikis kena, macam-macam begitu, membuat mereka itu takut. Jadi segera supaya buat satu tim investigasi supaya langsung selesaikan begitu. Bawa pulang militer ke TNI itu, kami tidak butuh keamanan itu, tapi kami butuh kedamaian. Betul. Jadi dengan cara apa yang membuat undang-undang ini kan pasti tahu. Dengan cara apa kita selesaikan. Masa mau buat undang-undang baru mau main lagi? Tidak, maksudnya. Iya, maksudnya ada mekanismenya. Maksudnya begitu. Mekanisme sudah ada. Putar-putar kenapa begitu? Masalah ada ini. Ini jelas. Kami tinggal mau supaya Komnas HAM lihat langsung bekerja sama dengan DPR Papua Tengah, masuk kementerian terkait, bikin tim investigasi, langsung masuk selesaikan. Betul. Langsung bilang TNI Polri kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Begitu, karena kerja mereka dan tupoksi mereka itu bukan ada di perempuan dan anak saja, tapi ada di berbagai kota provinsi untuk mengamankan negara dan situasi pemerintahan begitu. Maksudnya kalau situasi yang kemudian justru membuat ketakutan itu tetap ada, ngapain begitu. Kan ini kan maksudnya Indonesia kan maunya damai, Papua damai. Jadi tidak boleh putar balik lagi begitu. Kau sudah tahu damai, kau sendiri yang taruh undang-undang. Kenapa mau balik putar kita lagi begitu? Kita ada apa begitu? Kita perempuan dan anak ini sebenarnya ada apa? Apakah ada Kementerian Perlindungan Anak dengan perempuan kah? Tidak. Keadilan buat mama Papua dan anak-anak Papua, generasi Papua kah? Tidak. Kementerian. Kami sekarang ini berada di negara Indonesia, negara yang satu dan negara yang sama.
Harusnya kan diperlakukan Harusnya kan sama. kita diperlakukan sama. Yang begitu. di pulau yang lain, Di pulau Papua, lain, dimanapun, di Indonesia sendiri pun, Kalimantan, Sulawesi, Makassar, macam-macam begitu kan kami memang kan sama. Betul, betul. Cuman khusus yang di Papua ini harus datang membuat investigasi baru selesaikan kasus, selesaikan dengan cara damai, bawa pulang kepada tempat asli dan nyatakan siapa yang bunuh Mamat Tarina Murid, yang perkosa Mama itu siapa, tangkap pelakunya, masuk di sel. Kebijakan itu kan memang dari negara sendiri yang buat. Bahkan orang punya Bahkan mereka peralatan. punya apa barang yang selalu mereka apa lakukan. Iya, Pokoknya iya. maksudnya mereka memang sudah jadi negara Indonesia ini punya tata aturan kan Aturan. begitu. Yang salah ditangkap. Yang salah ditangkap, Yang baru adili. nanti naik pengadilan lagi bicara macam begitu. Itu saja yang kami perempuan dan mama Papua itu inginkan. Betul. Tidak lebih daripada itu, tidak ada sama sekali sebenarnya. Benar. Ada tuntutan lain lagi? Tuntutan lain Paling 3 itu ya? paling 3 itu. 3 itu. HIV AIDS, Mhm. 4 HIV AIDS, labor haid dan melahirkan. Ah, Dan segera tuntaskan kasus Mama Tarina Murid dan tangkap yang perkosa Mama Murid dan yang bunuh Mama Murid itu tangkap. betul. Segera tangkap dan selesaikan, dan para pengungsi yang di hutan supaya mereka kembali hidup seperti kita yang ada di kota lain, biasa-biasa dan hidup aman. Segera selesaikan, Oh itu ya. segera tahu Itu tuntutan kemarin. tuntutan. Penonton. Itu 3 tuntutan dari Solidaritas Perempuan Papua Tengah yang kemarin melakukan aksi peringatan IWD. Jadi ada 4 tuntutan atau 5 kira-kira. 2 diantaranya itu harus dibuat segera dipikirkan dan dibuatkan perda atau regulasi, ya toh. Ya. Dan 3 yang lain itu memang sangat urgen soal kondisi pengungsi dan Mama siapa? Mama Tarina Murid. Mama Tarina Murid yang Kasus. mengalami dia meninggal karena dibunuh. Dia meninggal karena dibunuh dan diperlakukan tidak manusiawi itu. Nah, itu kita koma lagi. Kita akan lanjut bahas topik yang sama atau berbeda di kesempatan yang lain. Terima kasih.